Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Saya Teknik Informatika 2018 kelas B. Saya kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Python. Kita mulai pertama kali itu dari sejarahnya Python. Jadi Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum. Tujuannya untuk membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Python yang dimaksud bukanlah Python jenis ular ya, jadi melainkan grup humor atau yang ada di acara TV di Inggris, yaitu Monty Python. Akan tetapi logo yang digunakan adalah logo ular. Nah, untuk filosofi Python, Python mempunyai filosofi yang dinamakan The Zen of Python 20. Di dalamnya terdapat 20 kalimat penyemangat untuk membuat bahasa pemrograman ini agar mudah dimengerti dalam menjalankannya. Jadi filosofinya begitu. Itulah kenapa ada The Zen of Python 20. Karena di dalamnya terdapat 20 kalimat penyemangat. Untuk popularitas Python sendiri, Python itu ada di urutan pertama bahasa pemrograman terpopuler di dunia berdasarkan tren untuk tutorial bahasa pemrograman. Python ada di urutan kedua bahasa pemrograman terpopuler di GitHub pada tahun 2012 sampai 2019. Selanjutnya, kita ganti ke penjelasan keduanya. Kita lanjutkan ke keunggulan dari bahasa Python. Jadi Python di sini free and easy to use atau gampang digunakan, bersifat open source. Jadi dia itu lebih mudah, bisa dimanapun. Terus atau bebas lah kita berkreasi. Untuk fast development karena bahasanya yang mudah dan dapat untuk dipahami. Dia menggunakan bahasa manusia. Easily to compatible. Program bisa dilakukan dan dapat dipindahkan dari satu OS ke OS lainnya tanpa merubah isi dari program tersebut. Jadi kalau mau dipindahkan dari Windows ke Linux atau ke Mac, itu tergantung. Karena tanpa merubah isi, dia sudah bisa langsung menyesuaikan. Nah, untuk extensive libraries-nya mempunyai codingan yang banyak. Jadi di Python tuh sudah banyak orang yang membuat aplikasi dibungkus menjadi satu libraries. Jadi ketika kita membutuhkan codingan untuk membuat aplikasi, kita tidak perlu lagi nih membuat dari awal. Jadi kita bisa bebas mengambil dari libraries tersebut dan bebas menggunakannya. Untuk file line codes, jadi Python memiliki menitik beratkan kesimpulan bahasa pemrogramannya guna mudah dipahami para user atau para penggunanya. Jadi tujuan mereka atau cara mereka tuh menitik beratkan kepada kesimpulan, gimana semuanya tuh biar gampang lah dimudahkan. Terus object oriented programmingnya bisa memodularisasi file sehingga aplikasi yang kompleks bisa dibuat menjadi lebih sederhana. Untuk extensible-nya dapat menambah fitur baru pada sebuah aplikasi yang kita buat di Python ini. Oke, untuk selanjutnya kita adapun untuk kekurangan Python, jadi beberapa orang bilang bahwa, jadi ini pendapat beberapa orang, kalau Python itu lambat untuk penyimpanan juga yang tidak efisien, lemah dalam mobile computation, terus sulit dalam mengakses database, dan terdapat runtime error. Nah, untuk kita catatannya, dari beberapa kelemahan tersebut sudah mendapat solusi dalam mengatasinya. Contohnya, koneksi Python yang dapat mengakses database MySQL dan lain-lain. Python dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti graphical user interface, scientific computing atau perhitungan, jadi sistem administration, terus image producing, web framework, test framework, dan dokumentasi. Terus ada juga untuk penggunaan database, multimedia, networking, automation, dan
text processing. Juga masih ada banyak lainnya. Nah, mungkin itu penjelasan atau sedikit penyampaian tentang materi tentang Python untuk menyelesaikan tugas Python, tugas pemrograman Python. Mungkin cukup sekian dari saya, Lesprianto Putra. Jika ada kesalahan, itu datangnya murni dari saya. Jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.